Assalamualaikum. Buat kaum muslim, dry fasting itu biasa ya, siang hari biasanya. Dan makin ke sini, para pakar itu makin nyadar akan keberadaan dan tradisi muslim ini. Jumlah muslim sedunia sih dari dulu udah miliaran, tapi baru bermunculan di dunia barat secara lebih eksis itu di abad ke-21 ini. Dry fastingnya itu terus diteliti ya. Terakhir, kemarin saya dengerin serinya Dr. Berg yang menceritakan hasil riset kekinian tentang burung-burung yang diketahui termasuk jagoan karena sanggup terbang jarak jauh benar ya melintasi padang pasir yang minim air. Di lab, burung-burung ini terus dikondisikan, diteliti, dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu dibiarkan sebebas-bebasnya makan minum tanpa fasting. Kelompok kedua itu di style water fasting gitu, intermittent fasting, boleh minum sebebasnya tapi makannya dijadwal di saat-saat tertentu saja. Kemudian kelompok ketiga, ini yang dijadwal dry fasting, di stop makan dan minum kecuali di saat-saat tertentu. Hasilnya ya, ternyata semuanya itu tetaplah burung. Ya iyalah, masa ia terus berubah jadi embek, ya kan? Gak mungkin. Tapi ini maksudnya semuanya itu oke-oke saja, sehat-sehat saja, selayaknya burung yang sejati. Tapi dari sisi bakar lemaknya, ternyata itu ya, water fasting itu lebih kencang dari yang enggak fasting. Tapi yang dry fasting, bakar lemaknya itu bisa 3-6 kali lebih kencang daripada yang water fasting. Healingnya itu ternyata juga cenderung lebih mantap, lebih berganda dibanding yang sekedar water fasting, dan apalagi dibanding yang enggak fasting babar pisan. Hikmahnya apa nih dari penelitian seperti ini? Minat terhadap dry fasting terus menjadi meningkat. Walau begitu, keyakinan dan teknik meraktekinnya itu masih beda-beda. Ada ya yang karena takut dehidrasi, selama dry fasting itu terus nggak panas, nggak panas-panasan, dan membatasi olahraga yang sampai keringetan. Yang seperti ini banyak diketawain sama orang-orang muslim ya. Nah, jangankan kok cuma keringetan dan pepanasan. Berangkat perang sambil puasa dry fasting itu merupakan sesuatu yang biasa. Sejak 15 abad yang lalu, dilakukan oleh jutaan orang, mungkin miliaran tuh ya. Kalau sekedar keringetan, itu anak-anak kecil aja pada bisa tuh, dan aman-aman aja secara umumnya, kecuali untuk mereka yang sakit tertentu, kondisi tertentu. Bahayanya dehidrasi itu bukan nggak ada, tetap aja ada, yaitu kalau dipraktekinnya berlebihan, di atas 24 jam gitu ya. Tapi kondisi tertentu itu bisa 20 jam aja udah bahaya. Secara ajaran muslim itu dry fasting yang beleng-belengan itu juga dilarang ya. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, not recommended gitu. Cuma asal tahu aja, bahwa gurunya para muslim yaitu Rasulullah SAW, beliau itu beberapa kali meraktekin 72 jam. Hanya kemudian beliau memesankan bahwa laku seperti itu dikhususkan untuk beliau sendiri dan mewanti-wanti, mewasiatkan agar umatnya tidak ikut-ikutan meraktekin wisal yang seperti itu. Nah beneran, itu bahkan ada namanya dalam ajaran Islam, yaitu wisal tadi. Puasa yang beleng-belengan 3 hari 3 malam. Kalau dari sisi hidup mati, konon sejumlah ahli ada yang kasih ancer-ancer bahwa rata-rata manusia kalau tanpa asupan air sama sekali itu ordenya bisa bertahan sekitaran 25 hari gitu ya. Ada yang lebih pendek. Wah, tapi ngeri sih ya kalau sampai se ekstrim itu. Bagaimanapun kita ini manusia bukan onta. Jadi ya tadi itu, kalau dry fasting mesti dijaga aja, jangan berlebihan. Larangan lain lagi itu ya kalau dalam ajaran muslim, dry fasting yang dilakukan 13-14 jam aja itu tidak boleh terus-terusan dalam jangka yang amat panjang. Kalau menurut kebanyakan ulama ini kelasnya haram bahkan walau alam. Jadi walau dibilang dry fasting itu aman-aman saja untuk 12-14 jam seperti tipikalnya puasa muslim, tapi kalau terus-terusan secara jangka panjang itu terlarang. Dalilnya silakan aja tuh kalau ada yang mau bantu menyampaikan di kolom komentar. Nah kembali lagi ke manfaatnya. Kalau dokter bilang dry fasting 12-14 jam itu kemanfaatan secara kesehatan bisa setara water fasting yang durasinya 3 kali lipatnya atau sekitar itu. Alias dia itu nyaris setara water fasting yang 36 jam lebih. Secara ilmiahnya dulu udah pernah kita bahas dikit-dikit kenapa dia itu lebih baik, tapi kali ini yuklah kita coba bahas teknis praktisnya. Gimana sih teknik dry fasting di malam hari yang dipraktikkan sejumlah penggiat di luar sana. Ternyata ya nggak rumit-rumit amat. Kalau yang teknik muslim itu udah mainstream lah ya. Banyak yang udah pada tahu atau bahkan sering praktekin. Atau kalaupun belum tahu, tinggal googling bentar aja pasti selesai urusan. Tapi biasanya ini siang hari. Sekarang ini teknik fasting malam. Kan banyak tuh ya yang suka praktekin intermittent fasting malam hari. 16-8 fasting gitulah yang paling sering diobrolin. Nah tapi yang kebanyakan praktekin 16-8 ini, dry fastingnya cuma pas tidur aja. Begitu bangun biasanya udah langsung aja minum. Contoh nih, makan terakhir jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu dapat 12 jam. Dapat 16 jamnya pas brunch di jam 11. Cuman yang umum itu
mereka masih minum dan minum aja terus ya sepanjang mata melek. Jadi katakanlah tidurnya itu jam 10 malam, sebelum tidur itu ya minum, dan bangun tidur misalnya jam 5 itu juga langsung minum. Walhasil dry fastingnya itu kehitung cuma pas tidur malam doang, dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, alias cuma 7 jam atau paling pol 8 jam. Padahal berdasar pendapat pakar tadi, kalau ordernya 8 jam atau kurang, itu dry fastingnya nggak terlalu beda lah sama water fasting. Sehingga yang pada ingin praktekin dry fasting terus mendapatkan hasil yang dahsyat, mereka mengubah rezim intermittent fastingnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Pada jam 7 malam, saat berhenti makan, itu minumnya juga di stop. Terus dan terus, bablas sampai tidur, dan sampai bangun pun tetap enggak minum. Terus mulai minumnya itu baru jam 8 pagi. Sarapan kopi pahit kayak atau sekedar air putih, terus ya udah. Kalau makannya tetap aja di jam brunch jam 11 siang tadi, atau lebih dikit. Jadinya secara water fastingnya dapat 16 jam lebih dikit, tapi dari sisi dry fastingnya meningkat, dapat di 12-13 jam tuh. Dan berdasar sharingnya Dr. Berg kemarin itu, ini dampaknya cenderung akan beda. Healingnya lebih kenceng, bakar lemaknya juga akan cenderung lebih kenceng, karena otomatis tuh ya, saat tubuh kita kekurangan asupan air, dia cenderung akan cari-cari, akan memunculkan air dari yang semulanya tersimpan bersama lemak tubuh. Lemaknya terproses, akhirnya bisa dipakai-pakai tuh untuk berbagai keperluan. Gitu deh. Tapi tentunya bakar lemak yang cepat ini terjadinya di awal-awal saja. Begitu tubuh udah adaptasi sepenuhnya, bakar lemaknya itu nggak akan kenceng terus-terusan sih. Cuma dia nggak nimbun juga, jadi stabil aja. Catatan nih, karena ini karangan baru, di luar sana itu masih ada pro kontranya. Kayak biasa lah ya. Yang konservatif bilangnya gini, malam hari itu sebenarnya waktunya healing. Kalau secara kodratnya manusia, dan kalau healing itu jadi kenceng, malam hari itu tubuh kita paling membutuhkan air sebenarnya. Jadi kalau dibikin kurang air, takutnya malah kontraproduktif, malah bikin slow proses healing atau gimana-gimana. Nah, daripada ngarang-ngarang baru lagi, manjangin dry fasting di malam hari, udah aja ikutin cara orang muslim yang baku, yaitu dry fastingnya di siang hari 13-14 jam sekitar itu. Fasting like muslim gitu kalau semboyannya sebagian penggiat di Amerika sana, yang notabene cara muslim itu udah proven, udah dipraktekin 15 abad, dan oke-oke saja kalau dipraktekin sama orang sehat sesuai dengan pakem. Nah, kalau buat yang muslim sih ini amat make sense ya. Dan lagi pula kalau diniatkan sebagai ibadah, mestinya pahalanya lebih besar gitu kan ya. Cuma buat yang bukan muslim, silahkan aja ini direnungkan sendiri. Oke deh, buat yang udah biasa 16-8 fasting, ide ini mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi seperti biasa, ini bukanlah rekomendasi medis. Untuk keputusannya silakan aja dipikir-pikir sendiri, atau yang terbaik mestinya dengerin dulu advice dari profesional yang lebih kompeten, yang lebih otoritatif. Terima kasih.